adalah ketersediaan obatnya tinggi, ya, karena memang sudah disiapkan, gitu. Yang kedua, meminimalisir pengembalian obat, ya. Yang ketiga, pengurangan jumlah resep obat untuk instalasi farmasi, karena tidak harus ke instalasi farmasi rumah sakit lagi, ya. Yang keempat, itu adalah pengurangan jumlah personel yang dibutuhkan di instalasi farmasi rumah sakit. Oke. Namun, ada juga nih beberapa kelemahannya. Yang pertama, kesalahan pengobatan dapat meningkat, ya, karena di situ mungkin ada saatnya tidak ada penanggung jawab dari instalasi farmasi, gitu ya. Yang kedua, peningkatan penyimpanan obat di ruang rawat. Oke. Yang ketiga, lebih besar kemungkinan terjadinya pencurian obat karena tidak ada yang jaga mungkin, ya. Yang keempat, peningkatan bahaya yang berkaitan dengan obat. Oke. Yang kelima, kekurangan fasilitas penyimpanan yang memadai pada ruang perawatan. Dan yang keenam, bisa jadi meningkatnya beban kerja perawat, ya. Karena di sini perawat tanggung jawabnya dia ngambil obat, dia nyerahin, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Yang ketiga dari sistem dispensing itu adalah sistem kombinasi, ya, antara individual dan floor stock. Nah, tapi untuk menerapkan sistem individual dan floor stock ini harus memiliki beberapa kriteria di bawah ini, ya. Yang pertama adalah sistem dispensing resep individual itu menggunakan metode sentralisasi plus persediaan di ruangan dengan jumlah obat yang terbatas. Oke. Yang kedua, jenis dan jumlahnya itu ditetapkan oleh panitia farmasi terapi (PFT) dengan masukan dari instalasi farmasi rumah sakit dan pelayanan keperawatan. Oke. Dan yang ketiga, banyak diperlukan oleh pasien, setiap hari diperlukan dan harganya ekonomis, ya. Nah, setelah memenuhi kriteria yang tadi, ya. Nah, gimana sih alur atau skema dari dispensing kombinasi ini? Ya. Jadi yang pertama, pasien datang lagi ke dokter, bilang, "Halo, Assalamualaikum," ya, "Waalaikumsalam dong." Oke. Lalu setelah itu dokter mendiagnosa dan akan memberikan resepnya. Nah, lalu perawat akan membawa resep orisinil dan dicek oleh perawat. Ya, jika sediaan farmasi tersedia di ruangan, akan diambil langsung dari persediaan ruangan. Namun, ya, jika tidak tersedia, resep diberikan dan dikaji oleh apoteker rumah sakit, baru setelah itu disiapkan. Ya. Setelah itu, obat akan disiapkan dalam kereta obat dan obat yang sudah masuk kereta obat tadi akan diserahkan langsung kepada pasien oleh perawat. Oke. Sistem dispensing yang terakhir itu adalah sistem dispensing unit dose. Apa itu maksudnya, Kakak? Ya. Jadi sistem pendistribusian ini berdasarkan resep perseorangan yang disiapkan untuk penggunaan 1 kali dosis per pasien. Ya, 1 kali dosis per pasien. Jadi kalau ada 3 kali dosis ya disiapinnya 3 kali, gitu ya. Nah, UDD ini dianjurkan untuk pasien rawat inap, ya, sehingga kesalahan pemberian obat dapat diminimalisir. Nah, ada kriteria untuk menggunakan sistem dispensing obat UDD ini, ya, unit dose dispensing. Yang pertama, itu harus dikoordinasikan langsung oleh instalasi farmasi rumah sakit, ya. Jadi harus pharmacy base. Yang kedua, kemasan obatnya dosisnya tunggal, ya. Setiap dosis dikemas secara terpisah. Oke. Yang kedua, disiapkan untuk pemakaian selama 24 jam, ya, yang diserahkan langsung kepada perawat. Dan yang keempat, itu diberikan kepada pasien dalam bentuk siap gunakan atau siap digunakan, ya. Lalu Kakak, bagaimana alurnya Kakak kalau sistem UDD ini, ya? Alurnya atau skemanya, yang pertama, pasien pasti datang ke dokter dulu, ya. Dokter mendiagnosa dan akan menuliskan resepnya. Setelah itu resep dikaji oleh apoteker rumah sakit, ya. Kemudian resepnya diproses sesuai dengan cara UDD. Di sini penanggung jawabnya adalah apoteker, karena setelah disiapkan biasanya apoteker akan melakukan cross check lagi, ya. Kemudian setelah itu obat akan didistribusikan ke ruangan perawat yang dikendalikan dan menjadi tanggung jawab perawat, ya. Kemudian obat akan diserahkan kepada pasien oleh perawat baik di setiap pagi, setiap siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu penggunaan obat per pasiennya.
Wah, Kak, kayaknya sistem UDD ini keren banget ya. Memang, karena dari sistem UDD ini ada beberapa kelebihan atau keuntungan ya. Yang pertama adalah pasien hanya membayar obat yang dikonsumsi. Yang kedua akan menghemat waktu dari perawat ya. Yang ketiga, itu meminimalisir medikasi error atau medication error atau kesalahan pada pengobatan. Dan yang keempat, meminimalisir resiko pencurian obat. Ya, namun tetap ada kekurangannya juga teman-teman ya, dimana mungkin terjadi peningkatan biaya operasional ya, dan yang kedua peningkatan kebutuhan tenaga farmasi. Nah, kita belajar sedikit ya tentang cara mempersiapkan resep UDD ya. Jadi pasien ini dapat resep nih. Yang pertama adalah captopril 12,5 mg 2 kali sehari, diazepam 2 mg 1 kali sehari, nifedipin 5 mg 3 kali sehari, dan simvastatin 10 mg 1 kali sehari. Nah, selanjutnya kita tetapkan nih kapan obat-obatan tersebut digunakan oleh pasien, pagi, siang, atau malam ya. Kan ini beda-beda tuh tadi waktunya. Nah, pertama kita lihat dulu. Untuk pagi hari, pasien akan minum obat captopril dan nifedipin. Oke. Yang kedua, siang hari nih, pasien hanya minum 1 tablet nifedipin. Ya, karena tadi nifedipin kan 3 kali ya. Lalu di sore hari, minum captopril lagi dengan nifedipin. Oke. Dan malam harinya, pasien diberikan diazepam dan simvastatin. Oke. Analisanya gimana? Coba ya teman-teman analisa ya, kenapa tiap obat ini diberikannya pagi, siang, sore, sama malam. Oke? Nah, ingat nih, sebelum memberikan informasi obat, pastikan seluruh informasi obat ya, teman-teman cantumkan juga. Itu diminumnya sebelum atau setelah makan. Kenapa? Dan tentunya biar efektivitasnya maksimal. Banyak banget nggak sih teman-teman sistem pendistribusian obat ini ya? Pasti bingung juga kali, mana nih yang sebaiknya digunakan atau mana sih yang paling ideal gitu ya. Ini dibalikin lagi sebenarnya, tergantung kebutuhan dan kriteria dari rumah sakit gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan 2 opsi ya. Opsi yang pertama itu sistem dispensing unit dose ya, UDD, unit dose dispensing tadi. Itu sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap, mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan ya, bahkan sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan distribusi lainnya. Lalu opsi yang kedua adalah kombinasi beberapa sistem dispensing dapat diterapkan di satu rumah sakit loh teman-teman ya, tergantung pada strategi dan kebijakan rumah sakit tersebut ya. Contoh, rumah sakit dapat menerapkan sistem floor stock untuk obat-obat dengan high volume dan low cost. Contohnya seperti aspirin, paracetamol, atau antasida ya, yang tidak memerlukan tingkat pengontrolan yang tinggi untuk mencegah pencurian maupun terjadinya medication error. Nah, sistem resep perorangan ataupun sistem unit dose dapat diterapkan juga untuk obat-obatan yang tingkat pengontrolannya tinggi. Itu tadi kombinasi ya jadinya. Nah, untuk rumah sakit yang kondisi ruangan dan sumber daya manusianya memadai, sistem dispensing yang ideal diterapkan adalah kombinasi UDD dan sistem floor stock untuk pasien rawat inap. Oke, dan sistem perorangan atau individual untuk pasien yang rawat jalan. Oke? Nah, gimana? Sudah lebih paham terkait sistem pendistribusian obat di rumah sakit? Saya harap teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi, bahkan mungkin bisa langsung survei ya ke rumah sakit untuk mengecek ini dari sistem distribusinya apa gitu ya. Oke, semoga bermanfaat informasi yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Salam obat video Pharmacist Learning Partner.